Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Larasati dengan NIM 1082336 selaku moderator yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Tata Ruang RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang berdasarkan zonasi risiko infeksi dan regulasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aksendo Fairuz Zaidan dengan NIM 108230002, Ananda Dwi Nofsa Fitri dengan NIM 108230005, Kristina Elita Lusiawati dengan NIM 108230011, Lili Anggola Mekararti dengan NIM 108230022, Nazra Aulia Anissa Usabrina dengan NIM 108230031, Syarafina Maila Ivana Putri dengan NIM 108230035, dan Tiara Dwi Larasati dengan NIM 108230036. Pendahuluan. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung dalam satu lingkungan. Dalam kondisi tersebut, penataan ruang tidak hanya berfungsi untuk kenyamanan, tetapi juga menjadi aspek penting untuk mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi. Sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2022 dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1.1, bangunan rumah sakit harus dirancang dengan memperhatikan zonasi risiko infeksi, di mana di dalamnya terdapat warna merah, kuning, hijau, serta pengaturan untuk alur pelayanannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko infeksi silang, khususnya infeksi nosokominal, melalui pemisahan area dan jalur pergerakan pasien, petugas, serta logistik. Namun, pada implementasinya di rumah sakit daerah KRMT Wongsonegoro masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian tata ruang. Zonasi risiko belum terkelompok secara optimal, terdapat kedekatan antara area medis dan non-medis, serta belum adanya pemisahan jalur yang jelas untuk pasien infeksius, distribusi logistik, dan pergerakan petugas. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penularan infeksi serta menurunkan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap tata ruang rumah sakit guna menyusun rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan regulasi dan prinsip keselamatan pasien. Pada slide ini ditampilkan identifikasi peta zonasi risiko infeksi serta contoh data rumah sakit. Yang pertama, zona merah merupakan zona dengan risiko infeksi tinggi. Area yang termasuk di dalamnya seperti instalasi bedah sentral, intensive care unit, radiologi terpadu, instalasi gawat darurat, kamar jenazah, dan poli TB. Zona ini memiliki karakteristik adanya kontak langsung dengan pasien, lalu potensi aerosol dan droplet yang tinggi, dan yang terakhir membutuhkan pengendalian infeksi yang ketat. Selanjutnya, zona kuning atau risiko sedang meliputi gedung rawat inap, rehabilitasi medik, laboratorium sentral, CSSD, dan gedung penunjang medis lainnya. Pada zona ini masih terdapat kontak dengan pasien, namun tidak dalam kondisi infeksi berat meskipun tetap beresiko terjadi penularan jika alur tidak dikontrol. Dan yang terakhir, zona hijau merupakan risiko rendah atau non-klinis seperti area parkir, masjid, kantin, laundry, instalasi pemeliharaan air limbah, serta area administrasi. Zona ini tidak memiliki kontak langsung dengan pasien infeksi dan berfungsi sebagai area publik maupun penunjang sehingga harus dipisahkan dari zona klinis. Lalu di sebelah kanan ditampilkan contoh dena RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Namun dena tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi zonasi risiko infeksi karena masih terdapat beberapa area yang belum terpisah secara optimal sesuai dengan warna dan tingkat risikonya. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi kesesuaian alur pasien, barang, petugas dengan Permenkes nomor 40 tahun 2022. Yang pertama ada aspek dari zonasi risiko infeksi, ada merah, kuning, hijau. Ini sebagian sesuai karena apa? Karena pada standar regulasinya ini rumah sakit wajib memiliki pembagian zona berdasarkan risiko infeksi. Sedangkan kondisi pada denahnya sudah ada pengelompokan fungsi ruang namun masih sebagian, sehingga belum ada pembatas fisik yang tegas. Kemudian dari aspek pemisahan zona merah atau infeksius, ini tidak sesuai karena pada standar regulasi area infeksi ini harus terpisah dan terkendali, sedangkan pada kondisi denahnya zona merahnya masih tersebar yang menyebabkan berpotensi adanya infeksi silang. Kemudian dari aspek pemisahan zona hijau atau non-medis, ini tidak sesuai juga karena pada standar regulasinya area publik ini harus terpisah dari medis, sedangkan pada denahnya ada kantin atau laundrynya yang berada di dekat area klinisnya, sehingga resiko kontaminasi tinggi. Kemudian dari aspek alur pasien infeksiusnya, ini tidak sesuai karena pada standar regulasi
pada alur pasien infeksius ini harus ada jalur khusus, sedangkan pada denahnya ini cuman ada satu jalur masuk, yaitu jalur umum. Nah, itu potensinya tidak ada pemisahan infeksinya. Kemudian pada aspek sistem triase ini sebagian sudah sesuai, karena pada standar regulasinya ini sistem triase wajib ada screening pasien. Namun pada denah ini ada IGD tapi tidak spesifik infeksi, sehingga triasenya belum berjalan secara optimal. Kemudian pada aspek alur pasiennya tidak crossing, ini tidak sesuai juga karena pada standar regulasi dijelaskan bahwa tidak boleh terjadi perpotongan. Sedangkan pada denah ini dijelaskan bahwa jalurnya ini saling terhubung yang menyebabkan potensi kontaminasi yang menyebabkan risiko penularannya tinggi. Kemudian pada aspek alur barang bersih dan kotor ini tidak sesuai juga karena pada standarnya ini alur barang bersih dan kotor ini harus dipisahkan. Namun pada denahnya ini tidak terlihat jalur khusus sebagai yang digunakan untuk memisahkan alur barang bersih dan kotor ini, sehingga menyebabkan potensi kontaminasi alatnya. Kemudian pada aspek pengelolaan limbah medis ini sebagian sesuai, sebagian tidak, karena pada standar ini dijelaskan bahwa pengelolaan limbah medis ini harus melalui jalur khusus. Sedangkan pada denah IPAL-nya ada, namun jalurnya ini tidak jelas. Jadi fungsinya ini tidak berjalan secara optimal. Kemudian pada aspek alur petugas ini tidak sesuai karena pada standar ini dijelaskan bahwa alur petugas ini harus dikontrol berdasarkan zona. Namun pada denah ini tidak ada jalur khusus yang digunakan untuk mengontrol berdasarkan zona, sehingga nanti petugasnya bebas crossing. Kemudian pada aspek ruang APD pada downing atau doffing ini tidak sesuai juga karena pada standar regulasi ini dijelaskan bahwa ruang APD ini wajib tersedia, namun pada denahnya ruang APD ini tidak terlihat di denah, sehingga resiko bagi petugasnya. Mungkin seperti itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya, untuk aspek yang sudah sesuai, misalnya akses ambulans ke IGD dan kedekatan layanan kritis seperti IGD, ICU, dan kamar operasi, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kegawat daruratan, desain sudah cukup mendukung efisiensi pelayanan. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian cukup krusial, contohnya pada ventilasi dan pengendalian udara, di mana belum terlihat adanya sistem kontrol seperti tekanan negatif, sehingga berisiko terhadap penyebaran infeksi. Selain itu, pemisahan akses antara publik dan pasien masih bercampur, yang seharusnya dipisahkan untuk menjaga alur dan keselamatan. Hal yang sama juga terjadi pada sirkulasi internal rumah sakit yang masih overload, sehingga dinilai tidak efisien. Dari sisi pendukung, seperti signage dan identifikasi zona juga belum terlihat jelas, sehingga berpotensi membingungkan pengguna. Kemudian, untuk pengendalian infeksi secara keseluruhan, implementasinya belum optimal dan masih terdapat banyak gap sistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun beberapa aspek sudah sesuai, secara keseluruhan tata ruang dan alur masih perlu perbaikan, terutama pada pemisahan jalur, sistem ventilasi, dan pengendalian infeksi agar memenuhi standar regulasi dan meningkatkan keselamatan. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada koreksi zonasi risiko infeksi. Zonasi perlu disesuaikan kembali dengan fungsi ruang dengan pembagian yang jelas antara zona merah, kuning, dan hijau, serta diperjelas batas antar zona melalui penghalang fisik atau penataan ulang untuk mencegah infeksi silang. Yang kedua, penyesuaian penempatan area. Penempatan ruang perlu ditata ulang agar area dengan risiko berbeda tidak berdekatan langsung, serta area non-medis ditempatkan di bagian tepi rumah sakit untuk memperjelas fungsi dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, penataan zona transisi. Perlu ditambahkan zona penyangga antar zona serta pengaturan akses yang lebih terbatas guna mengurangi risiko kontaminasi saat perpindahan antar area. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan fungsi dan risiko. Ruang dengan fungsi dan tingkat risiko yang sama perlu dikelompokkan dalam satu kawasan yang terintegrasi agar meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Selanjutnya ada matriks evaluasi dan regulasi. Yang pertama ada pembagian zonasi merah, kuning, dan hijau. Berdasarkan regulasi Permenkes nomor 40 tahun 2022 dan SNAR
zonasi harus sesuai tingkat risiko infeksi. Kesesuaian yaitu sesuai, keterangan pewarnaan zona telah disesuaikan dengan fungsi masing-masing unit. Yang kedua, ada penempatan zona sesuai fungsi. Berdasarkan Permenkes nomor 40 tahun 2022, zona harus mencerminkan fungsi ruang. Kesesuaian yaitu sesuai, penempatan ruang sudah sesuai dengan kategori risiko. Yang ketiga, ada pemisahan area medis dan non-medis. Regulasi berdasarkan Permenkes nomor 40 tahun 2022, area non-medis harus terpisah dari area klinis. Untuk kesesuaiannya yaitu sesuai area. Untuk keterangan, area non-medis telah ditempatkan pada zona hijau terpisah. Yang keempat, keberadaan buffer zone. Berdasarkan SENARS, harus terdapat area transisi antar zona. Kesesuaian yaitu sesuai, keterangan buffer zone telah ditambahkan sebagai pembatas. Yang kelima, ada pengelompokan ruang berdasarkan fungsi. Dengan regulasi Permenkes nomor 40 tahun 2022, ruang sejenis perlu dikelompokkan. Untuk kesesuaian yaitu sesuai, untuk keterangan, ruang telah dikelompokkan sesuai fungsi dan tingkat risiko. Yang keenam atau terakhir, penempatan area risiko tinggi. Untuk regulasinya yaitu Permenkes nomor 40 tahun 2022. Untuk area risiko tinggi harus terkontrol. Untuk kesesuaian yaitu sesuai dan keterangan zona merah telah terpisah dari area publik. Redesain peta zonasi berdasarkan regulasi. Berdasarkan hasil identifikasi zonasi, risiko infeksi, serta rekomendasi perbaikan tata ruang, dilakukan penyusunan ulang peta zonasi rumah sakit untuk menyesuaikan dengan tingkat risiko infeksi dan prinsip pengendalian infeksi. Berikut adalah gambaran peta zonasinya berdasarkan kode warna yang menunjukkan tingkat risiko infeksi di setiap area rumah sakit. Zona hijau merupakan area risiko yang paling rendah seperti area publik, administrasi, dan parkir. Sedangkan zona kuning menunjukkan risiko sedang, yaitu area pelayanan medis umum seperti rawat jalan dan laboratorium. Sedangkan zona merah adalah area risiko tinggi seperti IGD, ICU, radiologi terpadu, dan kamar jenazah yang memerlukan pengendalian infeksi yang lebih ketat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tata ruang di RSUD KRMT Wongsonegoro, dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi risiko infeksi dan pengaturan alur pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenkes nomor 40 tahun 2022 serta standar akreditasi rumah sakit. Masih ditemukan beberapa permasalahan seperti zonasi yang belum terkelompok secara optimal, kedekatan antara area dengan tingkat risiko yang berbeda, serta belum adanya pemisahan alur yang jelas antara pasien, petugas, dan distribusi logistik. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko infeksi silang dan menurunkan efektivitas pelayanan. Melalui evaluasi yang dilakukan, diperlukan perbaikan berupa penyesuaian zonasi risiko, penataan ulang penempatan ruang, penambahan zonasi transisi, serta pengelompokan ruang berdasarkan fungsi dan tingkat risiko. Redesain zonasi yang diusulkan diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pasien, mendukung program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, serta menciptakan pelayanan rumah sakit yang lebih efektif dan sesuai dengan regulasi.